Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Terpujilah Engkau Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami. Kami siap untuk beribadah Tuhan, dan kami siap memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau berkenan dengan puji-pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Engkau. Kami siap melayani Engkau, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap beribadah. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku.
satu-satunya sandaran kita, dan kita tetap aman di dalam Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, amin, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya, amin, ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil ketika kita mulai merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Kita aman bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami percaya di tengah badai sekalipun Engkau ada bersama dengan kami. Melewati hari-hari kami percaya Engkau tetap setia menemani hidup kami Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau memberikan kekuatan bagi kami, kemenangan bagi setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Amin. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkan
kerjakan atas hidupku. Kau Allah yang setia, Allah yang setia dalam setiap langkah kami, Tuhan. Kau pertolongan, Kau kekuatan, Kau penghiburan kami, Tuhan. Sandaran kami yang teguh, yang dapat kami andalkan. Satu-satunya penolong yang hidup, satu-satunya Tuhan, Engkau saja Yesus. Kemenangan menyertai setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Terpujilah Engkau, Yesus. Engkau yang tetap setia bagi setiap kami, Tuhan. Engkau ada bagi setiap kami dalam segala musim kehidupan kami. Engkau memegang terus tangan setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Kau memberikan kehidupan, Kau memberikan kesegaran, Tuhan. Kau memberikan kekuatan bagi setiap kami menghadapi apapun, Tuhan, dalam hidup kami. Kami tenang ketika kami berada di dekat-Mu, Tuhan. Kami aman ketika kami berada di dalam hadirat-Mu. Engkau satu-satunya harapan kami. Engkau satu-satunya Allah yang kami andalkan, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kebaikan demi kebaikan yang boleh kami rasakan, Tuhan, dalam hidup kami. Pegang terus tangan kami, ya Allah. Biarkan kami tetap tenang di dalam hadirat-Mu. Dan kami merindukan, Tuhan, firman-Mu membasuh kami, Tuhan. Firman-Mu membersihkan setiap kami. Firman-Mu memberikan kesegaran bagi setiap kami, memulihkan setiap kami, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, ya Allah. Biarlah isi hati Tuhan sampai kepada setiap jemaat-Mu, Tuhan, melalui mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap disegarkan. Kami siap dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap disembuhkan. Kami siap dipulihkan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Karena relasi dengan Tuhan menentukan kebahagiaan, sehingga merupakan hal yang sangat hakiki bagi kehidupan kita, maka adalah sangat penting untuk selalu mengetahui kondisi dari relasi tersebut. Hal ini sama seperti pentingnya untuk selalu mengetahui kebugaran dari jantung kita. Sebab jantung merupakan salah satu organ utama dalam tubuh manusia yang menentukan kelangsungan dari hidup kita. Atas alasan itulah mengapa secara berkala kita perlu melakukan pemeriksaan terhadap jantung kita. Yaitu untuk memastikan bahwa jantung tersebut dalam keadaan yang sehat. Dalam pemeriksaan tersebut dokter akan menggunakan berbagai peralatan. Seperti misalnya tensimeter untuk mengukur tekanan darah kita. Atau menggunakan alat EKG, elektrokardiograf. Bahkan bila perlu menggunakan alat MRI ataupun peralatan lainnya.
Pertanyaannya sekarang adalah, apakah alat yang diperlukan untuk mengetahui kebugaran dari suatu relasi, khususnya relasi kita dengan Tuhan? Dalam bukunya yang berjudul Laugh Again, Experience Outrageous Joy, tertawa kembali, mengalami sukacita yang luar biasa, Charles Swindoll, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal di Amerika Serikat, menulis tentang peranan dari komunikasi dalam suatu relasi. Bukan saja komunikasi yang sehat akan membuahkan relasi yang bugar, namun juga dengan memperhatikan tingkat komunikasi dalam suatu relasi, kita akan dapat mengetahui tingkat keakraban dalam relasi tersebut. Untuk itu Charles Swindoll menjelaskan tentang 5 tingkat kedalaman dari komunikasi. Tingkat yang paling dangkal adalah komunikasi dalam bentuk basa-basi. Basa-basi, seperti misalnya orang yang menyapa orang lain dengan berkata, "Apa kabar?" Saat bertanya seperti itu, sebenarnya yang bersangkutan tidak sungguh-sungguh bermaksud untuk mengetahui kabar atau keadaan dari orang yang ia sapa. Apapun jawaban dari orang tersebut, ia tidak akan mempedulikannya. Mengapa? Karena ia hanya sekadar berbasa-basi. Itulah level yang terendah dari suatu komunikasi. Level berikutnya, yaitu yang keempat, adalah mengemukakan fakta. Seperti misalnya, orang yang berkata, "Hari-hari ini pandemi sedang merajalela di mana-mana." Karena apa yang ia kemukakan merupakan suatu fakta, tentu orang yang ia ajak bicara tidak akan menyanggahnya. Dengan kata lain, komunikasi ini walaupun bukan sekadar basa-basi, tetapi masih cukup dangkal. Cukup dangkal karena hanya membicarakan fakta tanpa mengemukakan pendapat pribadi. Selanjutnya level yang ketiga, yaitu mengemukakan pendapat. Sebagai contoh, orang yang berkata, "Lukisan itu indah sekali." Apa yang ia kemukakan di sini bukan sekadar suatu fakta, tetapi pendapat. Pendapat yang tidak selalu sama dengan pandangan dari orang yang ia ajak bicara. Artinya dengan demikian, ia berani mengambil risiko terhadap timbulnya perbedaan pandangan. Komunikasi seperti ini lebih dalam daripada mengemukakan fakta, apalagi hanya sekadar berbasa-basi. Level yang kedua dalam suatu komunikasi adalah mengungkapkan perasaan. Hanya kepada orang yang memiliki relasi yang dekat dengan kita sajalah, baru kita akan mengutarakan perasaan kita. Coba bayangkan, kalau saudara secara kebetulan bertemu dengan seseorang yang tidak saudara kenal, dan kemudian orang itu sambil menangis berkata, "Hati saya sedih karena banyaknya persoalan yang sedang saya hadapi." Kira-kira apa yang terbersit dalam pikiran saudara saat itu? Kemungkinan saudara akan berpikir, pasti ada sesuatu yang keliru dengan orang ini. Aku tidak mengenal yang bersangkutan, lalu mengapa ia mencurahkan perasaannya kepada diriku? Jangan-jangan ia hendak menipu atau merugikan diriku. Pikiran yang wajar. Sebab hanya kepada orang yang kita akrab sajalah, baru kita akan mencurahkan perasaan kita. Lebih jauh, level yang pertama atau yang terdalam dari komunikasi adalah komunikasi yang bersifat sangat pribadi dan intim. Komunikasi ini memerlukan keterbukaan, sikap saling mempercayai, dan kejujuran yang sepenuhnya. Itulah komunikasi yang sangat mendalam yang seharusnya mewarnai relasi antara suami dan istri. Relasi yang menyatukan karena di dalamnya berlaku prinsip tidak ada rahasia di antara kita. Apabila komunikasi tingkat tertinggi ini kita kenakan pada relasi kita dengan Tuhan, maka tentu tingkat komunikasi dan keakraban seperti itulah yang harus menjadi sasaran dalam kehidupan kita. Sasaran yang akan tercapai secara sempurna di saat nanti kita telah berjumpa muka dengan muka bersama Kristus. Itulah yang diutarakan Rasul Paulus di bagian akhir dari kidung kasih yang ia tulis di dalam 1 Korintus pasal 13. Dalam hal ini yaitu di ayat 12. Dengan menyadari kaitan antara tingkat komunikasi dengan tingkat kedalaman suatu relasi, maka berarti kita tidak boleh berpuas diri terhadap komunikasi dengan Tuhan yang hanya bersifat basa-basi.
Sebab kalau itu level komunikasi kita dengan Tuhan, maka berarti sesungguhnya relasi kita dengan Dia sangatlah dangkal. Akibatnya, janganlah saudara merasa heran kalau engkau tidak dapat menikmati kebersamaanmu dengan Tuhan. Dan hari-hari yang saudara jalani terasa hambar dan gersang. Komunikasi basa-basi seperti itu terlihat dalam kehidupan doa kita. Karena pada dasarnya doa merupakan salah satu cara bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Coba lihat kehidupan doa saudara. Adakah doa-doa yang saudara panjatkan selama ini hanya sekadar suatu basa-basi belaka? Basa-basi. Karena doa yang saudara ucapkan kepada Tuhan hanya itu saja. Di pagi hari doa yang saudara ucapkan adalah terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Berkatilah diriku di sepanjang hari ini. Amin. Di malam hari sebelum tidur saudara berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di sepanjang hari ini. Jagalah diriku di sepanjang malam ini. Amin. Sebelum makan, doa saudara adalah terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Berkatilah agar memberi kekuatan bagi tubuhku. Amin. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, doa yang saudara ucapkan hanya itu terus. Tidak ada perubahan baik dalam kalimat yang diucapkan maupun isi yang diutarakan. Akibatnya, lama-kelamaan doa yang saudara ucapkan hanya merupakan suatu kebiasaan. Diucapkan tanpa benar-benar dimaksudkan, alias sekadar basa-basi. Basa-basi, karena sesungguhnya doa itu tidak benar-benar keluar dari dalam hati. Akibatnya, relasi saudara dengan Tuhan bersifat sangat dangkal. Coba bayangkan, kalau suami istri sesudah 20 tahun menikah, yang mereka ucapkan setiap hari hanya itu saja. Setiap hari sang suami hanya berkata kepada istrinya, tolong siapkan makan bagi diriku. Sedangkan si istri setiap hari hanya berkata kepada suaminya, sebelum tidur jangan lupa tutup pintu rumah kita. Setiap hari selama bertahun-tahun hanya kalimat-kalimat itu saja yang mereka ucapkan. Kira-kira apa jadinya dengan relasi mereka? Dapat dipastikan, relasi mereka bersifat hambar dan keakraban mereka semakin hari semakin merosot. Karena itu, mari kita tinggalkan komunikasi dengan Tuhan atau doa yang hanya basa-basi. Mari bertumbuh sampai kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan atau berdoa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Bagaimana kita dapat berdoa seperti itu? Salah satu cara adalah dengan berdoa berdasarkan tuntunan Alkitab atau praying the scriptures. Itulah doa yang dicontohkan oleh berbagai tokoh di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Bahkan Yesus ketika berada di kayu salib, ia berdoa kepada Allah Bapa dengan mengutip ayat dari kitab suci dan mendasarkan doanya pada ayat tersebut. Di dalam hal ini yaitu ayat di dalam Mazmur pasal 22. Semua itu menunjukkan pentingnya berdoa berdasarkan tuntunan Alkitab. Untuk memahami doa ini, mari kita melihat salah satu contoh dari doa yang dipanjatkan oleh para murid Kristus. Yaitu yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 26. Sebelum saya mengajak saudara untuk membacanya, saya akan jelaskan terlebih dulu latar belakang dari ayat-ayat tersebut. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 dicatat, Rasul Petrus dan Yohanes ditangkap, ditahan, dan dihadapkan kepada mahkamah agama Yahudi di kota Yerusalem. Hal tersebut terjadi karena mereka berdoa di dalam nama Yesus untuk seorang yang lumpuh sejak lahir. Sebagai akibat, mujizat pun terjadi dan orang itu dapat berdiri serta berjalan. Karena mujizat tersebut tidak terbantahkan, maka mahkamah agama Yahudi tidak melihat jalan untuk menghukum Petrus dan Yohanes. Alhasil, mereka dibebaskan dari hukuman.
Sekarang mari kita baca peristiwa yang selanjutnya. Karena keterbatasan waktu, kita hanya membaca sampai ayat 26. Walaupun adalah lebih baik kalau saudara membacanya sendiri sampai ayat 31. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 26. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Maksudnya oleh mahkamah agama kepada mereka. Ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Perhatikan kalimat selanjutnya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Doa yang dipanjatkan para pengikut Yesus ini, khususnya yaitu di ayat 25 sampai 26, adalah dengan mengutip firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 2. Di situ mereka bukan sekadar mengucapkan ayat-ayat tersebut sebagai penghias dari doa yang mereka panjatkan, tetapi mendasarkan doa mereka pada ayat-ayat firman Tuhan tersebut. Mereka bukan sekadar mengimbukan ayat-ayat itu untuk memperindah kalimat doa yang mereka ucapkan, tetapi mereka berdoa dengan tuntunan dari firman Tuhan tersebut. Itulah praying the scriptures atau berdoa menurut tuntunan Alkitab. Sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa berdoa berdasarkan tuntunan kitab suci atau Alkitab bukanlah satu-satunya cara untuk berdoa kepada Tuhan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa berdoa berdasarkan tuntunan kitab suci sangatlah besar manfaatnya. Setidaknya ada 3 manfaat yang dapat saya sebutkan. Yaitu yang pertama, doa kita akan bersifat terarah. Saya ulang, yang pertama, doa kita akan bersifat terarah. Terarah, karena kita tahu apa yang harus kita doakan. Bukan itu saja, kita juga tidak akan kehabisan bahan doa. Hal ini adalah penting. Sebab salah satu penyebab mengapa orang malas untuk berdoa, walaupun ia mengetahui pentingnya berdoa, adalah karena ia tidak tahu apa yang harus ia doakan. Orang tersebut seperti yang dikatakan oleh Oswald Sanders, pemimpin dari lembaga misi OMF atau Overseas Missionary Fellowship, dalam bukunya yang sangat terkenal yang berjudul Spiritual Leadership. Di situ ia menulis, adalah suatu paradoks yang aneh. Bahwasanya kebanyakan dari kita merasa kesulitan untuk berdoa. Kita berkata bahwa doa tidak boleh diabaikan. Kita tahu bahwa kitab suci menyuruh kita untuk berdoa. Namun seringkali kita gagal untuk berdoa. Mengapa demikian? Salah satu alasannya adalah seperti yang diutarakan di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Yaitu sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Di dalam hal ini bukan karena kita tidak mengetahui bagaimana cara untuk berdoa. Sebab ada banyak buku yang mengajarkan tentang cara untuk berdoa. Tetapi yang dimaksudkan adalah orang tidak tahu apa yang perlu ia percakapkan dengan Tuhan. Akibatnya, isi dari doanya hanyalah sekadar permintaan yang itu saja. Jangankan berjaga-jaga dan berdoa 1 jam, seperti yang Tuhan Yesus utarakan kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus di Taman Getsemani. Yaitu seperti yang dicatat di dalam Markus pasal 14 ayat 37 sampai 38. Berdoa 10 menit pun orang itu sudah kehabisan bahan. Ia sudah berdoa untuk ini dan itu.
sampai berdoa agar buah pohon mangga di halaman rumahnya tidak dicuri oleh anak-anak tetangga. Dan ketika ia melihat jam, ternyata ia baru berdoa 5 menit saja. Alhasil doanya berputar-putar ke sana sini dan ia kehilangan arah dalam doanya. Tetapi kalau orang berdoa dengan tuntunan ayat-ayat Alkitab, ia tidak akan pernah kehabisan pokok doa. Bukan saja isi doa yang ia panjatkan akan sangat kaya, karena isi firman Tuhan memang sangat kaya. Doa tersebut juga akan sangat terarah. Terarah, tidak berputar-putar, karena isi Alkitab memang terarah. Akibatnya, waktu berdoa selama setengah jam pun akan berlalu tanpa terasa. Selanjutnya, yang kedua, manfaat dari berdoa berdasarkan tuntunan Alkitab adalah doa kita akan selaras dengan kehendak Tuhan. Saya ulang, yang kedua, doa kita akan selaras dengan kehendak Tuhan. Hal ini sangat penting, sebab Tuhan tidak akan mengabulkan doa yang bertentangan dengan kehendaknya. Sebagai contoh, saudara berdoa, Tuhan, aku sudah merasa bosan dengan pasangan hidupku ini. Ambil dan bawalah dia ke surga. Lalu berikan kepadaku pasangan hidup yang baru. Sengotot apapun saudara mendoakan doa itu, biarpun disertai dengan puasa 40 hari 40 malam. Kalau itu yang menjadi isi doamu, dapat dipastikan Tuhan tidak akan mengabulkannya. Karena dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 ditulis seperti berikut. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia, Tuhan, mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Perhatikan kata jikalau di ayat ini. Kata penghubung ini menunjukkan bahwa kondisi yang diutarakan dalam kalimat di belakangnya merupakan syarat untuk mengalami kondisi yang disebutkan dalam kalimat di depannya. Artinya, Tuhan hanya akan mengabulkan doa kita dengan syarat, yaitu bila kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kalau isi permintaan itu bertentangan dengan kehendaknya, Tuhan tidak akan mengabulkannya. Itu sebabnya doa yang isinya sesuai dengan kehendak Tuhan adalah sangat penting. Hanya dengan demikian barulah terdapat jaminan bahwa doa kita merupakan doa yang tidak sia-sia. Sedangkan berbicara tentang kehendak Tuhan, firman Tuhan yaitu Alkitab adalah berisi kehendaknya. Di mana kita dapat menemukan kehendak Tuhan? Di dalam Alkitab. Karena itu, bila kita berdoa dengan tuntunan Alkitab, maka berarti kita sedang berdoa berdasarkan pada kehendak Tuhan. Akibatnya, doa tersebut akan merupakan doa yang sangat efektif. Hal itu dapat dilihat dengan apa yang terjadi ketika para pengikut Yesus berdoa berdasarkan ayat-ayat kitab suci. Yaitu sebagaimana yang telah kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 25 sampai 26 tadi. Ketika mereka sedang memanjatkan doa berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan dalam Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 2 tersebut, Allah menjawab dan mengabulkan doa mereka. Sehingga dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 dicatat. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Itulah manfaat dari doa dengan tuntunan Alkitab atau praying the scriptures. Doa kita akan merupakan doa yang efektif karena isi doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, Tuhan tidak akan pernah mengingkari firman-Nya. Oleh karena itu doa dengan tuntunan dari Alkitab merupakan doa yang tidak akan sia-sia. Sekarang yang ketiga, manfaat dari berdoa berdasarkan tuntunan Alkitab adalah doa kita akan menghasilkan pertumbuhan relasi dengan Tuhan. Saya ulang, yang ketiga,
doa kita akan menghasilkan pertumbuhan relasi dengan Tuhan. Ingat, tidak semua doa akan membuat kita bertambah akrab dengan Tuhan. Doa yang bertele-tele alias berputar-putar seperti yang dikemukakan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 7. Dan doa orang Farisi seperti yang dikisahkan oleh Yesus di Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Tidak akan membawa orang bertambah akrab dengan Tuhan. Hal yang sama dengan doa yang bersifat basa-basi. Seperti yang telah saya utarakan di awal uraian firman Tuhan ini. Komunikasi basa-basi tidak akan menumbuhkan keakraban yang mendalam. Begitulah kalau doa yang kita ucapkan hanya doa basa-basi. Bukan saja pertumbuhan relasi kita dengan Tuhan akan macet, bahkan semakin hari akan semakin bertambah merosot. Merosot. Karena dalam doa basa-basi, lama-kelamaan kita akan merasa bosan sendiri. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan doa dari banyak orang? Mendengar kata doa, yang terbayang di dalam benak banyak orang adalah kegiatan yang membosankan, melelahkan, dan membuat orang mengantuk. Ya atau ya? Benar atau benar? Alhasil, keakraban kita dengan Tuhan semakin hari semakin merosot. Padahal seperti yang kita bahas dalam ibadah di sepanjang bulan ini, kita melihat bahwasanya relasi dengan Tuhan akan sangat menentukan kesegaran dan kebahagiaan kita. Oleh sebab itu kita perlu memelihara relasi kita dengan Tuhan. Supaya sebaliknya dari merosot, justru semakin hari hubungan kita dengan Tuhan semakin bertambah akrab. Lebih jauh, hari ini kita mempelajari bahwa relasi kita dengan Tuhan akan semakin bertambah akrab kalau kita mengisinya dengan komunikasi yang bukan sekadar basa-basi. Namun komunikasi yang mendalam, yaitu doa yang terarah dan selaras dengan kehendak Tuhan. Karena kita berdoa dengan tuntunan Alkitab, atau yang dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai praying the scriptures. Doa yang menghasilkan keakraban dengan Tuhan. Sebab di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 ditulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan antara lain menuntun perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu semakin kita berjalan dalam tuntunan firman Tuhan, termasuk dalam hal berdoa, maka semakin akrablah kita bergaul dengan Tuhan. Relasi yang semakin intim dengan Tuhan. Karena di dalam doa dengan tuntunan Alkitab, fokus dari doa kita bukan kepada diri kita sendiri, tetapi kepada Tuhan. Ingat, fokus dari Alkitab adalah pada Tuhan. Firman Allah tidak bersifat antroposentris atau berpusat pada manusia, namun teosentris dan kristosentris, yaitu berpusat kepada Tuhan dan Kristus. Alhasil, kalau kita berdoa dengan tuntunan Alkitab, maka doa kita bukan hanya tentang aku, keadaanku, rencanaku, kebutuhanku, dan keinginanku, tetapi tentang sifat-sifat Allah, kehendak Allah, keinginan Allah, dan rencana Allah. Perhatikan doa dari kebanyakan orang. Bukankah kebanyakan isinya adalah tentang dirinya, keinginannya, dan kebutuhan dirinya? Praktis sama sekali tidak berisi tentang kehendak dan rencana Tuhan. Coba bayangkan kalau saudara bertemu dengan seseorang yang bersangkutan sama sekali tidak memberi dirimu kesempatan berbicara dan tidak mau mendengar saudara berbicara. Dia terus bicara tentang dirinya dan keinginannya. Dan saudara hanya boleh berkata, benar Pak, betul Pak, iya Pak. Pasti lama-kelamaan saudara akan merasa bosan untuk bertemu dengan orang tersebut. Bukankah itu yang menjadi pola doa dari kebanyakan orang? Tetapi tidak demikian halnya dengan doa berdasarkan tuntunan Alkitab. Seperti yang dilakukan para pengikut Yesus dan dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 yang telah kita baca tadi. Di situ saudara dapat melihat bahwa doa mereka bukan berpusat kepada diri sendiri, tetapi kepada Kristus, sifat, dan kehendaknya.
Dan sesudah itu baru dilanjutkan dengan permohonan. Doa seperti itu akan membuat kita semakin akrab dengan Tuhan. Alhasil, hidup kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang diutarakan dalam Mazmur pasal 1 dan Yeremia pasal 18 ayat 8. Pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah kehidupan yang segar dan diberkati Tuhan. Sekarang, bagaimana cara untuk melakukan doa berdasarkan tuntunan Alkitab tersebut? Untuk melakukannya, tempuhlah 3 langkah ini. Langkah pertama, pilihlah ayat yang akan menjadi penuntun doa. Ayat-ayat tersebut dapat diambil dari kitab Mazmur atau kitab-kitab dan surat-surat yang lain dalam Alkitab. Untuk langkah awal, gunakanlah kitab Mazmur. Karena kitab ini memang berisi doa dan pujian kepada Tuhan. Nanti kalau sudah terbiasa, saudara dapat beralih ke kitab-kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Dan sesudah itu lanjutkan dengan surat-surat maupun kitab-kitab lainnya dalam Alkitab. Sebagai langkah awal, gunakanlah kitab Mazmur. Ambillah satu pasal atau satu perikop dari kitab tersebut. Perikop adalah bagian dari pasal. Atau kalau pasal itu sangat panjang seperti Mazmur pasal 119, ambillah sekitar 10 ayat dari pasal tersebut. Saudara dapat memilih pasal yang akan digunakan berdasarkan leksionari atau daftar bacaan Alkitab dalam buku atau aplikasi ibadah harian. Langkah kedua, bacalah ayat-ayat tersebut 2 atau 3 kali dengan perlahan. Lakukanlah hal itu sambil memohon agar Roh Kudus menjelaskan maknanya bagi saudara. Namun ingat, saudara akan menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai penuntun doa. Dan saudara bukan sedang melakukan telaah Alkitab atau Bible study. Karena itu, jangan berkutat untuk memahami ayat-ayat itu sedemikian rupa. Sehingga saudara malah jadi urung berdoa dan ganti melakukan Bible study. Melakukan telaah Alkitab adalah baik-baik saja. Namun kali ini yang saudara akan lakukan adalah berdoa dengan tuntunan Alkitab atau praying the scriptures. Dan bukan melakukan Bible study. Walaupun dalam membaca, tujuan saudara antara lain adalah untuk mengetahui apakah isi dari ayat-ayat tersebut. Apakah isinya merupakan suatu pengagungan kepada Tuhan, doa syafaat bagi orang lain, pengakuan dosa, atau permohonan kepada Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, mulailah berdoa dengan menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai ucapan pribadi saudara. Sebagai contoh, tempatkan diri Anda sebagai pribadi yang menggubah Mazmur yang saudara gunakan. Kembangkan pokok pikiran yang terkandung di setiap kalimat atau ayat menjadi suatu doa kepada Tuhan. Artinya, berdoalah berdasarkan satu ayat demi satu ayat. Atau satu kalimat demi satu kalimat dalam ayat yang saudara gunakan. Sementara berdoa, mintalah agar Roh Kudus memimpin dan mencerai pikiran saudara. Sehingga saudara tahu apa yang perlu didoakan. Kalau saudara sudah merasa bahwa hal yang saudara dapat doakan berdasarkan kalimat atau ayat itu telah tuntas, kemudian pindahlah ke ayat atau kalimat yang selanjutnya. Demikianlah saudara dapat berdoa sampai seluruh ayat yang menjadi penuntun telah selesai digunakan. Sebentar saya akan berdoa berdasarkan tuntunan Mazmur pasal 1 ayat 1-3 secara ringkas. Ringkas karena waktu kita terbatas. Mari kita berdoa dan saya akan mengawalinya dengan berdoa berdasarkan Mazmur pasal 1 ayat 1-3 secara ringkas. Tuhan, aku bersyukur
Karena Engkau menjanjikan kebahagiaan bagi diriku. Kebahagiaan yang menjadikan hidupku tidak sia-sia tetapi penuh dengan makna. Kebahagiaan yang tidak diperoleh karena kekayaan, kedudukan ataupun ketenaran. Tetapi kebahagiaan yang bersumber daripadamu. Karena Engkaulah sumber kebahagiaan. Di dalam Engkau kami menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan karena anugerah yang Kau berikan kepada kami di dalam Yesus Kristus. Kebahagiaan yang Kau janjikan bagi mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan karena itu Engkau mengajar diriku untuk tidak bersikap ceroboh dalam menggunakan waktuku. Yaitu tidak mengisi waktuku dengan hal-hal yang sia-sia. Dan yang menjadikan hidupku menyimpang dari kehendak-Mu. Tetapi Engkau mengajar diriku untuk mengisi waktuku dengan hal-hal yang berguna. Yaitu dengan berjalan menurut firman-Mu. Karena sesungguhnya firman-Mu adalah sempurna dan menuntun diriku kepada kehidupan yang sesungguhnya. Tuhan, tolonglah aku untuk menjadikan firman-Mu kesukaan bagi jiwaku dan merenungkannya di setiap waktu. Sehingga dengan demikian, hidupku akan bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Itulah hidup yang segar, tidak sia-sia, dan penuh dengan makna. Bukan itu saja. Engkau juga berjanji bahwa apa saja yang aku perbuat akan berhasil. Sehingga hidupku merupakan kehidupan yang produktif dan limpah dengan berkat-Mu. Tuhan, aku sungguh bersyukur. Karena semua itu dapat aku peroleh di dalam Yesus Kristus. Firman Allah yang hidup. Yang telah datang ke dunia untuk memberi kehidupan bagi diriku. Oleh karena itu, aku berterima kasih. Untuk anugerah-Mu yang besar dalam Yesus Kristus. Yang telah menyapa aku dalam kasih dan rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib. Karena di dalam Dia, dalam Yesus Kristus, aku memiliki pengharapan. Pengharapan akan masa depan dan pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa. Menyerahkan semua orang yang memanggil nama-Mu. Aku menyerahkan setiap orang yang berseru memanggil nama-Mu. Dan memohon uluran tangan-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu. Membuka jalan di saat tiada jalan. Menyediakan pengharapan bagi mereka yang putus asa. Memberikan pemulihan. Karena kuasa mujizat-Mu tetap berlangsung sampai hari ini. Aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan tiada yang sukar bagi dirimu. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan rumah tangga. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan masa depan. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan hati. Menyembuhkan keuangan, usaha dan pekerjaan dari anak-anak-Mu. Berkati apa yang mereka kerjakan. Karena di dalam Engkau Tuhan Yesus. Di dalam Engkau kami tahu ada janji yang tidak akan mengecewakan. Kepadamu kami mengangkat doa dan permohonan ini. Dengan percaya bahwa doa yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus tidak akan sia-sia. Dan oleh karena itu kami menyerahkan semuanya di dalam nama di atas segala nama. Nama yang indah, manis dan menyelamatkan. Nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Shalom, saya yakin kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Dr. Bambang Wijaya tentang refreshing communication atau komunikasi yang menyegarkan. Pastikan hidup Anda selalu terhubung dengan Kristus
sehingga hidup Anda semakin hari semakin mengalami kesegaran. Ajaklah saudara atau kenalan Anda untuk mengikuti kesan atau kelompok saling memperhatikan yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom Meeting atau WhatsApp. Bergabunglah dalam doa bersama melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Jumat 3 September 2021 pada pukul 18.30. Selain itu, bagi muda-mudi, libatkan diri Anda dalam kesan image yang dapat diikuti secara online pada hari Sabtu 4 September 2021 pukul 17.00 melalui Zoom Meeting. Disiplinkan diri Anda dan keluarga untuk hidup beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Persiapkanlah diri Anda dan doakanlah kebaktian umum MDC Kadipaten yang diadakan secara onsite pada hari Minggu 5 September 2021 yang disertai dengan perjamuan kudus pada pukul 8.00 melalui MDC Kadipaten YouTube channel. Pada sore harinya, yaitu pukul 18.00, ibadah akan disiarkan secara online melalui page Facebook online service MDC Kadipaten live streaming. Dan pada pukul 17.00 akan diadakan ibadah anak melalui Zoom Meeting. Kami atas nama Gereja MDC Kadipaten tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada seluruh jemaat agar semakin memperketat menjaga kesehatan Anda dengan 6M. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan menghindari makan bersama. Persembahan-persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan mentransfernya ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide atau melalui pengumpulan dengan membawanya ke Geraha MDC Kadipaten pada hari Selasa antara pukul 8 sampai pukul 18.00. Berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih untuk ibadah saat ini Tuhan. Makasih kami boleh menikmati Tuhan persekutuan dengan Engkau Tuhan Yesus. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah pada saat ini dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berkomitmen lagi Tuhan untuk terus membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan. Membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, itu semuanya akan membuat hidup kami Tuhan dipulihkan dan disegarkan kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap para pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani Engkau dengan luar biasa Tuhan. Kiranya Engkau pakai mereka di dalam segala kehidupan mereka Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk setiap jemaat dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga yang ada selalu menyertai mereka Tuhan, menuntun mereka Tuhan, melindungi mereka Tuhan Yesus di dalam segala aktivitasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari setiap jemaat dimanapun Anda berada saat ini, kita angkat kedua tangan kita. Untuk itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai setiap kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya katakan, amin.